Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Mari sama-sama kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya nikmat Allah selalu ada dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, pada maghrib yang penuh berkah ini kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk mengisi waktu kita dengan sesuatu yang bermanfaat insyaallah, baik bagi dunia kita maupun bagi agama kita. Mudah-mudahan majelis yang kita ikuti ini bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Sama-sama kita juga harus memperbanyak selawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan tak putus juga kita berselawat kepada beliau. Mudah-mudahan itu bisa menjadi bukti bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar mencintainya dan benar-benar merindukan beliau. Rasul sudah mengorbankan segala-galanya dalam memperjuangkan syariat Islam, dan itu semua adalah untuk kemaslahatan kehidupan kita. Maka mari sama-sama kita taati beliau, mari sama-sama kita tauladani, mari sama-sama kita jadikan idola. Tidak ada satupun yang pantas untuk diidolakan selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari akhirat kelak kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita di Kamis yang kedua berkaitan dengan sebab-sebab terjadinya penyimpangan dalam beragama. Sudah dua sebab yang kita bahas. Yang pertama dulu yang kita katakan sebabnya adalah hajrul Quran. Ketika kita hijrah meninggalkan Al-Quran, maka yakinlah penyimpangan demi penyimpangan akan ada dalam pelaksanaan agama kita. Dan sebab yang kedua adalah al-bu'du an sunnatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua sebab ini merupakan yang paling utama, karena Al-Quran dan Sunnah itu merupakan dua sumber utama kita dalam berislam. Maka kesempurnaan Islam yang kita jalankan itu akan ada pada sejauh mana kita dekat dengan Al-Quran dan sejauh mana kita selalu melirik kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah sebagai landasan moralnya atau landasan spiritualnya, maka hadis atau sunnah itu merupakan landasan operasional. Nabilah yang mengoperasikan isi Al-Quran. Bahkan kita tidak akan paham banyak hal dalam Al-Quran kecuali kalau seandainya kita sudah lihat bagaimana Rasul memahami dan mengamalkannya. Terkadang datang dalam Al-Quran itu sesuatu yang bersifat umum, Nabilah yang menjelaskannya. Nabilah yang memberikan penjelasan kepada kita yang dimaksud oleh Al-Quran itu seperti apa. Kalaulah tidak ada pengajaran Nabi tentang cara sholat, niscaya kita tidak akan mengerti dengan makna aqimus shalah. Al-Quran menyuruh untuk sholat. Bagaimana sholatnya? Ada pada sunnah Rasul. Kalaulah tidak ada
penjelasan yang rinci dan lengkap dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang zakat. Bagaimana dan kapan, berapa yang harus dikeluarkan. Niscaya kita tidak akan mengerti dengan firman Allah, wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Maka dua hal itu tidak bisa dipisahkan, dan itu merupakan dua sumber utama. Dan dua sebab utama itu juga lah akan terjadi penyimpangan kalau seandainya kita hijrah dari Al-Quran dan kalau seandainya kita jauh dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa solusinya agar dekat dengan Al-Quran? Bagaimana solusinya agar kita tidak jauh dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka tidak ada kata lain selain daripada bagaimana kita selalu berupaya untuk ar-ruju'u ila luzumil Quran wal iktsari min tilawatihi wa tadabburihi wa ayyu rabban nashi'a ala dzalika bil qudwati minal abawain. Kembalilah kita kepada Al-Quran itu, berikan porsi waktu lebih banyak untuk mentadabburinya, untuk membacanya, dan dididik atau dibina, ditarbiyah generasi ala dzalik untuk hal itu. Dengan cara apa? Bil qudwati minal abawain, dengan diberikan contoh oleh kedua orang tuanya. Jadi bagaimana anak kita akan bisa dekat dengan Al-Quran? Tentu didahului dulu oleh orang tuanya. Jadi ada qudwah yang paling penting. Karena kalau kita lihat sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu dari metode dakwah yang dilakukan oleh Nabi itu adalah metode dengan qudwatun hasanah. Itu metode yang paling ampuh. Nabilah yang pertama memberikan contoh untuk semua apa yang telah dia sampaikan. Nabilah yang telah memulai kebaikan-kebaikan yang telah dia sampaikan. Maka dalam keluarga berarti ada dua orang tua. Bagaimana anak-anak kita nanti agar bisa dekat dengan Al-Quran? Maka dididik dia, ditarbiyah dia di atas kebiasaan-kebiasaan baik itu. Tetapi harus dimulai dengan bil qudwati minal abawain, dengan adanya qudwah dari orang tua. Tidak mungkin tiba-tiba anak menjadi baik lalu kemudian orang tuanya tidak peduli. Kadang-kadang ada pula di antara orang tua yang menyerahkan aja kepada sekolah. Udah bayar sekolah mahal-mahal, kan saya sudah berikan kesempatan untuk berbuat baik sama dia. Tapi dia sendiri, nanti anak-anak ketika dia di sekolah, barangkali dia pada lingkungannya. Kalau nanti dia pulang, dia kembali lagi kepada kebiasaan-kebiasaan biasa yang biasa sebelumnya, karena memang tidak ada perubahan yang dia lihat dari orang tuanya. Nah, ini dikatakan di sini sebagai solusi. Dan bagaimana juga yang tak kalah pentingnya, ketika orang tua itu memang memilih tempat belajar bagi anak-anaknya, yang memang tempat belajar itu adalah sebuah tempat yang selalu mendekatkannya kepada Al-Quran dan kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira sudah sangat banyak sekali pilihan-pilihan sekolah, pilihan-pilihan di mana kita ingin menitipkan anak-anak kita. Cari yang benar-benar untuk mendekatkan diri dia kepada Al-Quran dan kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau seandainya pertama mencari tempat pendidikan anak, yang paling penting pertama sekali untuk dilihat adalah apa manhajnya, apa metodenya, apa pelajaran yang mereka ajarkan. Setelah itu siapa yang akan mengajarkannya, siapa yang ada di sana itu. Karena kadang-kadang di antara orang tua yang pertama kali yang ditanyakannya apa?
menu makanannya sehari-hari apa katanya. Kalau nanti nampak oleh dia, ini kayaknya kurang dari sisi kesehatan, nggak jadi di situ. Itu yang kadang yang lebih dikedepankan. Memang itu sangat penting juga, tak kalah penting sebenarnya kalau soal makan-makan itu. Karena tidak mungkin pula kita bisa hidup sehat kalau seandainya makanannya tidak sehat. Tetapi bukan itu yang jadi patokan, bukan itu yang jadi kata kunci. Ulama-ulama dulu kalau kita baca sejarah belajar mereka, ada yang sehari semalam tidak makan, itu biasa aja, sehat aja dia. Melakukan perjalanan yang begitu jauh, menemui seorang ulama besar yang bisa dia belajar, habis bekalnya, nggak ada apa-apa yang bisa dia makan. Ada yang kadang-kadang memakan roti kering yang dicelupkan dulu baru lembut. Kalau tidak dicelupkan ke air, tidak bisa digigit roti itu, begitulah kerasnya. Karena padang pasir itu kan panas kan. Nah, diambil air putih biasa, dicelup-celupkan, dimakan, lalu lanjutkan perjalanan. Begitu mereka. Yang penting mereka bisa sampai menuju tempat yang dia inginkan. Jadi bukan persoalan kira-kira asramanya punya AC atau tidak. Nah, kalau tidak punya AC, tidak jadilah. Boleh kita hidup seperti itu, tidak apa-apa, tapi bukan menjadi satu kata kunci, kata utama. Yang paling utama adalah apa yang akan dia dapatkan di situ, siapa yang akan mengajarkannya. Dan itu adalah sangat penting sekali, karena dia akan berada di situ. Dan kemudian orang tua harus berupaya untuk berubah sesuai dengan apa yang dia inginkan, kebaikan untuk anaknya itu. Datanglah nanti orang tua nengok anaknya, atau jadwal pulang umpamanya. Di sekolah dia diajarkan yang baik-baik. Anak-anakku, kata guru-guru umpamanya, kata ustadz-ustadznya, anak-anakku, hendaklah yang kalian dengarkan selalu adalah Al-Quranul Karim. Janganlah kalian pernah mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Datang masa libur, pas libur dibawa anak pulang oleh orang tua. Yang disetel oleh orang tua di mobilnya apa? Nyambung enggak dengan yang diajarkan di sekolah tadi? Enggak nyambung jadinya. Maka bisa-bisa sehari dua hari bersama orang tua, kalau dia tidak berubah, hilang semua yang diajarkan di sekolah. Nah, jadi di sini dikatakan sebagai kata kunci memang adalah al-qudwatu minal abawain. Itu sangat penting sekali. Kedua, contoh dari orang tuanya. Diajarkan pula lah di sekolah umpamanya, anak-anakku, Islam itu mengajarkan kita agar menjauhi khamar. Khamar itu hukumnya haram, karena itu adalah bisa memabukkan dan bisa merusak akal dan pikiran kita. Dan dianalogikan nanti khamar itu dengan beberapa hal yang sama, mirip nanti akibatnya. Apa contohnya? Rokok umpamanya. Ini selama pulang dari menjemput anak dari sekolah, habis 2 batang rokok. Apa bacaan? Jadi hilang semua yang diajarkan di sekolah. Tidak ada keduanya. Mana kedua? Oleh karena itu, kebaikan itu harus dimulai oleh orang tua. Sebagaimana dulu Rasul memulai semua kebaikan yang dia ajarkan. Bahkan dipanggillah oleh Rasul itu keluarga-keluarganya, "Hei Fatimah, hei Safiyah, Allah bilang begini, kalian wajib terapkan itu." Rasul, kemudian keluarganya, setelah itu baru disampaikan oleh Nabi kepada orang banyak, karena itu memang panduan untuk semua orang. Apalagi di zaman yang memang kita punya tantangan-tantangan yang luar biasa, teknologi yang sudah semakin canggih, yang barangkali semua kita merasakan ini, bagaimana itu berpengaruh besar bagi kehidupan kita, dan bahkan juga lebih besar lagi pengaruhnya bagi kehidupan anak-anak. Maka memang kita harus lebih banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah agar tetap selalu diberikan kemampuan untuk menghadapi apapun tantangan zaman. Jika memang merusak, hendaknya Allah memudahkan kita untuk menjauhkan diri kita dari semua hal-hal yang merusak.
Baik, ikhwati fillah, kita akan masuk pada as-sababus tsalis. Jadi dua sudah selesai, dan itu adalah yang poin yang paling penting. Hijrah dari Al-Quran dan jauh dari sunnah, dua hal yang akan menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam beragama. Pasti menyimpang kalau seandainya sudah menjauhi Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, as-sababus tsalis, sebab yang ketiga, min a'zami asbabil inhiraf, di antara penyebab utama yang menyebabkan terjadinya inhiraf, penyimpangan di dalam beragama adalah fahmun nususil kitabi was sunnah bighairi fahmi salafil ummah. Ini sebab yang ketiga. Fahmun nususil kitabi was sunnah, memahami al-kitabi was sunnah, memahami teks Al-Quran maupun sunnah bighairi fahmi salafil ummah, dengan selain apa yang dipahami oleh salafil ummah. Yang ketiga, kalaupun kita dekat dengan Al-Quran, kalaupun kita dekat dengan hadis-hadis Nabi, tapi ketika kedua ini tidak dipahami sebagaimana yang dipahami dulu oleh generasi awal, karena salaful ummah itu yang paling utama adalah generasi terbaik, itu adalah generasi sahabat. Ada memang 3 generasi, Nabi bilang itu khairul quruni qarni, thumma alladzina yalunahum, thumma alladzina yalunahum. Generasi terbaik itu adalah generasi saya, kata Rasul. Thumma alladzina yalunahum, lalu mereka yang setelah itu, thumma alladzina yalunahum, lalu mereka yang setelah itu lagi. Berarti ada tiga generasi, sahabat, tabi'in, dan atba'at tabi'in. Ini 3 generasi yang masih dapat generasi dari sisi generasinya. Meskipun ada nanti beberapa hal yang mungkin berbeda dari individu atau person-personnya. Ketika ada person-person yang berbeda, umpamanya dari atba'at tabi'in, umpamanya ada sesuatu yang dia sampaikan yang berbeda, tapi tidak membuat itu mencederai kebaikan generasi yang sudah diberikan garansi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kita lihat pada mereka bukan individunya, tapi generasinya, sahabat umpamanya. Dan ini adalah generasi terbaik. Ketika Al-Quran dan Sunnah kita coba pahami dengan selain apa yang mereka pahami, maka yakinlah akan terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam beragama. Maka dikatakan di sini, fa innahu man harafat al-qadariyah illa bitarki fahmus sahabah. Tidaklah terjadi penyimpangan dari kelompok-kelompok qadariyah. Ada namanya aliran qadariyah dalam ilmu kalam, illa bitarki fahmus sahabah, kecuali karena disebabkan oleh mereka meninggalkan pemahaman sahabat terhadap Al-Quran dan hadis. Wa man harafa aw wa ma dhallat al-khawarij illa bitarki fahmus sahabah. Dan tidak pula terjadi kesesatan pada kelompok khawarij kecuali disebabkan oleh meninggalkan pemahaman para sahabat. Mereka tidak lagi memahami Al-Quran dan Sunnah itu sebagaimana sahabat dulu memahaminya. Wa ma hasala dhalalu fil aqaid wa ghairiha illa bitarki fahmi salafil ummah lin nusus. Dan tidaklah terjadi kesesatan fil aqaidi wa ghairiha. Tidaklah terjadi kesesatan dalam persoalan akidah dan pada selain akidah. Berarti penyimpangan itu bisa dalam masalah akidah, bisa dalam persoalan ibadah, bisa dalam persoalan muamalah. Tidak terjadi ad-dhalal di situ tuh illa kecuali bitarki fahmi salafil ummah lin nusus, kecuali disebabkan oleh meninggalkan pemahaman salafil ummah, pemahaman para sahabat lin nusus terhadap teks atau nas-nas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wal bu'du an fahmi salaf sababun lil inhirafi wal ikhtilafil mazmum. Jauhnya dari pemahaman salaf itu akan menjadi sebab lil inhiraf wal ikhtilafil mazmum, akan menjadi sebab terjadinya penyimpangan wal ikhtilafil mazmum, dan ikhtilaf yang tercela, perbedaan yang tercela, yang tidak disukai. Itu penyebab ternyata adalah tarku fahmi sahabah atau fahmu afdali al-ajyal. Generasi yang terbaik yaitu adalah generasi sahabat. Ikhwati fillah, di sini dikatakan bahwa tidaklah terjadi penyimpangan baik dalam persoalan akidah, kemudian dalam persoalan ibadah. Semua penyimpangan itu penyebabnya diantaranya karena Quran dan Sunnah tidak lagi dipahami sebagaimana dipahami oleh generasi terbaik itu. Diberikan di sini dua contoh seperti Al-Qadariyah wal Khawarij. Qadariyah itu satu aliran dalam ilmu kalam yang mengatakan bahwa kita ini sebagai manusia punya kebebasan mutlak dalam berbuat tanpa campur tangan Allah. Allah tidak punya campur tangan dalam apa yang kita lakukan. Apa yang kita buat itu adalah atas kekuasaan kita. Qadariyah namanya. Lawannya adalah Jabariyah. Jabariyah itu kebalikan daripada Qadariyah. Kalau Jabariyah mengatakan kita ini tidak punya kehendak apa-apa, kemampuan apa-apa dalam berbuat. Kita ini disetel, disetting, kita bagaikan wayang di tangan seorang dalang. Kalau katanya tangan ke atas, berarti tangan wayangnya ke atas. Kalau goyang-goyang oleh dalangnya, maka tangan wayangnya akan. Oleh Jabariyah seperti itu. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Diambilnya satu ayat. Ada memang ayat itu. Allah lah yang telah menciptakan kamu wa ma taf'alun, dan menciptakan semua yang kamu lakukan. Berarti semua yang kita lakukan ini adalah ciptaan Allah dan kita tidak punya kehendak apa-apa. Beda sama Qadariyah. Qadariyah bilang kita ini punya kehendak mutlak dalam kehidupan kita, tidak ada pula kehendak Allah. Kan kebalikan, bertolak belakang itu kan, kontra antara dua aliran tadi itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena mereka tidak lagi memahami nas-nas Al-Quran yang ada sebagaimana dulu generasi sahabat. Karena generasi sahabat Ahlus Sunnah mengatakan bahwa dalam kehidupan kita ada diberikan kemampuan berkehendak oleh Allah, tetapi kehendak kita tidak akan pernah keluar dari apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Wa ma tasyauna, tidaklah mereka berkehendak, tidaklah mereka ingin menghendaki sesuatu, kalian menghendaki sesuatu illa ayyasha Allah, kecuali sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bukti kita punya pilihan? Ini ada air nih, saya punya pilihan enggak? Saya mau minum atau tidak minum? Saya mau tidak minum, udah saya biarkan aja. Kalau saya mau minum, saya buka tutupnya, saya angkat lalu saya minum. Itu artinya kita punya kehendak. Ada kehendak kita di situ. Ada ikhtiar kita. Tetapi yang akan terjadi dalam kehendak kita tadi itu apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata Allah tidak minum, pas saya angkat gelas ini, tiba-tiba ada anak kecil yang bermain-main, lari-lari, disenggolnya tangan saya, jatuh gelas itu, tumpah air semuanya. Jadi tidak saya minum. Jadi kita punya kehendak, memang ada ikhtiar kita, tapi ikhtiar kita tidak akan keluar dari apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akidah yang benar. Kalaulah dalam kehidupan kita ini semua yang terjadi sesuai kehendak kita,
niscaya orang yang telah menikah semuanya punya anak, karena semua yang menikah pasti menginginkan anak. Tapi ada enggak yang enggak diberikan karunia anak oleh Allah? Ada. Berarti dia berkehendak, dia punya keinginan, ikhtiarnya dia lakukan, tapi akan terjadi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dipakai oleh qadariyah itu apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah, sesungguhnya Allah tidak akan merubah kecuali apa yang diinginkan oleh setahu, kecuali kaum itu sendiri yang merubah. Jadi seolah-olah dengan ayat itu kita punya kehendak dan bisa menentukan kehendak kita dalam perubahan-perubahan yang kita inginkan. Tapi ini adalah satu hal yang keliru. Ada banyak hal yang tidak kita inginkan dalam kehidupan kita, atau ada banyak hal yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Itu menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang berkehendak mutlak dalam kehidupan kita. Kalau ada orang berkendaraan lalu tabrakan, itu keinginan dia tabrakan tuh? Pasti tidak. Tidak ada orang yang berkendaraan menginginkan dia terjadi kecelakaan, tapi terjadi, menandakan bahwa di situ ada kehendak Allah. Hati-hati dia, dan dipakainya helm, karena kata polisi pakai helm katanya. Pakainya, ada pula kadang gara-gara helm itu dia jatuhnya, karena ketutup telinganya, tidak dengar klakson lagi kan. Jadi antara Qadariyah dan Jabariyah di tengah-tengah itulah nanti apa yang dipahami oleh para sahabat. Kita punya kehendak, ada iradah, ada ikhtiar yang diberikan oleh Allah, tetapi sekali lagi tidak akan pernah terjadi kecuali sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah memang semua keinginan kita akan terjadi, niscaya mahasiswa semua akan selesai di semester 8. Tapi adonlah semester boleh bagaimana? So pagi terakhir masuk abinya saikonya ujian. Ada kadang saiko ujian skripsi abi ai kuliah itu saya itu kalau enggak ada ada cara itu. Itu bukan keinginan dia. Dia sudah menginginkan, dia sudah belajar baik-baik, tapi ada kehendak Allah dalam kehidupan kita. Nah, jadi penyimpangan dalam persoalan akidah itu disebabkan oleh ketika kita tidak lagi memahami Quran Sunnah sesuai dengan yang dipahami oleh salaful ummah. Dalam hal ini yang khususnya adalah generasi sahabat. Ada beberapa bentuk penyimpangan, beberapa bentuk dari jauh atau dari meninggalkan pemahaman salaf itu seperti apa. Kita lihat beberapa contoh dalam buku yang lain. Itu diantaranya adalah al-imanu bi ba'dil kitab wal kufru bi ba'di. Ini salah satu dari cara yang tak pernah ada pada sahabat, tapi ada pada aliran berikutnya. Aliran kalam itu kan banyak. Ya tadi ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, Maturidiyah, macam-macam namanya. Itu semua aliran kalam, aliran yang tidak pernah ada pada masa sebelumnya. Itu muncul pada akhir abad kedua atau awal abad ketiga. Ada Syiah sebelumnya. Syiah adalah firqah atau aliran pertama yang muncul dalam penyimpangan agama, dan penyimpangannya luar biasa Syiah itu, karena konsep Syiah itu adalah mukhalafatu ahli sunnah. Itu semboyannya, kalau bisa berbeda kenapa harus sama? Jadi selagi mereka bisa berbeda, mereka akan berbeda. Bagaimana kita bisa membenarkan orang-orang yang semboyannya adalah berbeda dengan ahlus sunnah? Sudah bisa dipastikan dalam keyakinan mereka akan terjadi banyak penyimpangan. Nah, di antara bentuk meninggalkan pemahaman salaf itu adalah al-imanu bi ba'dil kitab wal kufru bi ba'di.
yakin kepada sebahagian, menolak sebahagian. Jadi hanya diambilnya sebagian-sebagian saja. Dapat satu ayat langsung diambil kesimpulannya tanpa membawa ayat-ayat yang lain. Apa contoh? Di sini berikan di antara contohnya dari aliran Khawarij. Orang Khawarij itu kan orang yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu bisa-bisa dihukumkan kepada kufur. Dan Khawarij lah yang sangat mudah untuk mengkufur-kufurkan atau mengafirkan banyak orang. Karena disebabkan oleh dosa besar bisa menyebabkan kafir. Apa ayat yang dia pakai? Dan hanya itu yang dia pakai, tidak dibawa ayat yang lain. Ayat yang mereka yakini dalam keyakinannya itu adalah wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Jadi ada firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 14, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, dan juga melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah, yudkhilhu naran khalidan fiha, Allah akan memasukkannya ke dalam neraka khalidan fiha, kekal di dalamnya, walahu azabun muhin, dan mereka mendapatkan azab yang sangat menghinakan. Ketika dikatakan wa may ya'sillah, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka oleh Khawarij berdasarkan ayat ini maksiat akan menyebabkan orang menjadi kafir dan kekal dalam neraka. Karena ayatnya yudkhilhu naran khalidan fiha. Ayat ini diterimanya. Tetapi ada ayat lain yang luput dalam pengamatan Khawarij. Di antaranya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bagaimana kalau seandainya dosa-dosa pelaku maksiat tadi Allah berkehendak untuk mengampuninya? Kalau Allah sudah berkehendak mengampuninya, berarti dia bisa masuk surga. Ini, jadi mengambil sebahagian al-iman bil ba'di wal kufur bi ba'dil akhar. Percaya pada sebagian, meninggalkan sebagian yang lain. Itulah penyebab terjadinya penyimpangan pada kelompok Khawarij. Sehingga begitu mudah mereka mengafir-ngafirkan. Jadi kalau ada tuduhan-tuduhan mudah mengafirkan, itu sesungguhnya paling tepat tuduhan itu diarahkan kepada kelompok Khawarij, atau sebelumnya kepada kelompok Syiah. Syiah paling mudah mengafirkan orang. Sahabat aja kafir bagi mereka, kecuali hanya beberapa orang saja, 3 atau 5 orang saja sahabat yang bertahan dalam keimanannya. Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain, ada nanti Ammar, ada Abu Dzar. Hanya berapa orang saja, Miqdad, kawan akrabnya Ali bin Abi Thalib. Yang lain itu kufur. Apalagi Abu Bakar, Umar, Utsman, itu oleh orang-orang Syiah itu murtad semua. Dan itu bisa kita baca dalam buku-bukunya orang Syiah sendiri, dalam buku-buku mereka sendiri. Artinya pernyataan itu bukan pernyataan yang mengada-ngada gitu. Itu ada di dalam buku-bukunya orang-orang Syiah. Bahkan mereka menganggap mereka yang bertiga ini adalah Abu Bakar, Umar, Utsman ini adalah perampas kekuasaan dari tangan Ali, karena seharusnya yang menjadi khalifah setelah Rasul adalah Ali, kata orang Syiah. Tapi dirampas oleh Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Dibuat-buatkannya riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa mereka merampas kekuasaan itu. Maka orang Syiah dia punya hadis sendiri. Mereka tidak akui Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu tidak ada apa-apanya bagi mereka orang-orang Syiah. Orang Syiah hanya mengakui hadis jika silsilah sanadnya itu datang dari imamnya. Kalau tidak bersumberkan dari imamnya, maka itu bukanlah sebagai hadis. Dan lebih salah lagi, orang-orang Syiah menganggap bahwa imam-imam mereka itu sama kedudukannya dengan Nabi.
Jadi apa yang dikatakan oleh imam mereka sesungguhnya samalah dengan hadis yang perlu untuk kita taati, kata mereka. Walaupun terjadi pertentangan-pertentangan, yang penting asal datang dari imam mereka. Karena ada imam 12 itu. Karena itu Syiah yang paling ekstrim itu kan yang meyakini imam yang 12. Dan itu adalah penyimpangan besar dalam agama. Jadi ikhwati fillah, ini satu contoh bentuk dari meninggalkan cara sahabat dalam memahami Al-Quran. Karena sahabat tidak menerima sebahagian lalu meninggalkan sebahagian, tapi sahabat mengambil secara utuh untuk kemudian mengambil sebuah kesimpulan hukum dari dalil-dalil atau nas-nas secara utuh. Ada contoh lain juga dari Murji'ah. Apa keyakinan orang Murji'ah itu? Murji'ah itu dia punya keyakinan yang menyimpang juga. Kenapa menyimpang? Karena menerima sebahagian dan menolak sebahagian. Kata orang-orang Murji'ah, maksiat itu tidak berpengaruh apa-apa bagi iman seseorang. Iman akan tetap sempurna walaupun berbuat maksiat. Sebagaimana dosa, sebagaimana kebaikan tidak pula berpengaruh bagi orang-orang kafir. Orang kafir kalau berbuat baik, kira-kira apakah orang kafir itu akan meningkat levelnya, mendekati kepada orang beriman kalau dia berbuat berbuat kebaikan? Tidak. Kalau seperti itu berarti orang mukmin berbuat maksiat juga sama, tidak akan berpengaruh pada imannya. Dan sebabnya karena ada ayat yang diambil, ada ayat yang tidak diterima. Nanti insya Allah kita lihat ayatnya atau hadisnya setelah kita menjawab kumandang azan, insya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jadi orang-orang Murji'ah mengatakan la yadurru ma'al imani ma'siyah kama la yanfa'u ma'al kufri ta'ah. Maksiat itu enggak akan merusak iman kita, sebagaimana taat juga tidak akan merubah kekufurannya orang-orang kafir. Dari mana mereka ambil kesimpulan ini? Mereka mengambil satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadisnya hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati, barang siapa yang wafat, wa huwa ya'lam, dan dia tahu la ilaha illallah, mati dia dan dia tahu la ilaha illallah, berarti beriman, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Jadi diucapkannya la ilaha illallah, tahu dia masuk surga. Dan dari hadis ini dipahaminya bahwa imannya akan tetap seperti itu meskipun ada kemaksiatan yang dia lakukan, karena dakhalul jannah. Lupa mereka dengan sebuah hadis Nabi yang lain, atau ada banyak riwayat yang lain yang nanti akan bertentangan dengan keyakinan mereka. Apa contohnya? Wa taraku qaular Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka meninggalkan apa yang dikatakan oleh Nabi, la yadkhulul jannah qati', tidak akan masuk surga qati'. Apa itu qati'? Yang memutuskan silaturahim. Ada lagi hadis lain, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Tidak juga akan masuk surga orang-orang yang kalau di hatinya masih ada kesombongan, walaupun misqala dzarrah, kecil sedikit, tapi ada kesombongan, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Padahal orang-orang yang kata Nabi tidak masuk surga tadi juga mengucapkan la ilaha illallah. Oleh karena itu metode sahabat, manhaj sahabat, cara sahabat dalam memahami nas tidak mengambil sebagian lalu meninggalkan sebagian, tetapi metode mereka adalah al-jam'u bainan nusus. Bagaimana mereka selalu menghimpun dan mengumpulkan berbagai nas-nas yang ada. Maka orang-orang yang beriman itu kalau mereka melakukan berbagai kemaksiatan, pasti itu imannya akan berkurang imannya dengan kemaksiatan yang dia lakukan itu. Bahkan kalau ada orang-orang beriman yang pelaku maksiat, candu dia untuk berbuat maksiat itu, maka disebutlah dia sebagai orang yang fasik, meskipun tetap disebut sebagai orang yang mukmin. Dia tetap mukmin tapi fasik. Kenapa tetap mukmin? Karena dia belum melepaskan keyakinan la ilaha illallahnya. Nah, beda pula nanti sama yang Murji'ah, yang Khawarij tadi itu. Asal dia melakukan dosa berarti sudah kafir. Nah, di tengah-tengah itu semua ada pemahaman yang paling benar yang datang dari generasi sahabat. Apa yang mereka yakini? Ya seperti tadi itu. Tidak begitu mudah, jangan bermudah-mudah untuk mengeluarkan orang dari agama, dari Islam. Mereka bisa tetap disebut sebagai orang yang muslim karena dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tetapi meskipun demikian, mereka masuk dalam kategori orang yang fasik. Ini persoalan akidah yang seperti ini memang tidak harus kita kembalikan kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya dan dinukil oleh para ulama dari generasi ke generasi. Jadi dinukil, dikutip, disampaikan oleh para ulama dalam setiap generasi. Ketika ada yang menyalahi apa yang dipahami oleh sahabat itu, berarti mereka telah menyimpang. Apa di antara bentuk hal-hal yang disebut atau dianggap
menyalahi pemahaman salaf, atau tarku fahmus sahabat, meninggalkan apa yang dipahami oleh sahabat. Di antara maksudnya juga adalah ketika di situ atau ketika dari aliran-aliran itu datang berbagai macam bentuk at-tahrifu wa ta'wil. At-tahrifu wa ta'wil. Tahrif itu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Mereka merubah-rubah ayat, merubah-rubah hukum, merubah-rubah makna. Jadi tahrif itu lebih kurang sama dengan at-ta'wil. Ada ayat yang sudah jelas-jelas maknanya seperti itu, tapi dilakukan tahrif, dirubah-rubah maknanya, atau ditakwil-takwilkan tanpa didukung oleh dalil-dalil yang jelas yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu sulit untuk mengatakan bahwa pentakwilan seperti itu merupakan keyakinan yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti takwilu ayat sifat, seperti takwil pada ayat-ayat sifat. Ini sudah sering kita dengar dan sudah sering juga kita ulang-ulang contoh-contohnya. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa ketika terjadi pentakwilan seperti itu sesungguhnya mereka sedang meninggalkan pemahaman para sahabat, karena generasi sahabat mereka tidak mentakwil sifat kecuali kalau memang ada alasan dalil yang kuat untuk mentakwil sebuah ayat. Kalau berhubungan dengan sifat-sifat Allah, udah kita terima. Wajib kita hukumnya untuk menerima dan mengimaninya, karena Allah yang menyebutkan sifat itu. Tidak mungkin kita tolak tanpa ada alasan yang kuat yang datang dari Nabi. Kalau kita takwil-takwilkan juga berarti kamu yang mulia. Ini doa Nabi. Nah, ada penjelasan Nabi mentakwil-takwilkan wajah di situ. Oh, ini bukan wajah ini maknanya lain ini. Tidak mungkin Allah punya wajah. Allah yang bilang kok, Rasul yang bilang. Yang tidak boleh itu menyamakan. Kita anggap sama. Wajah manusia begini, gitu pula wajah Allah. Haram hukumnya untuk menyamakan seperti itu. Dosa kita. Karena Nabi tidak pernah menyampaikan seperti itu. Yang penting di situ hanyalah untuk meyakininya. Yakin karena ada ayatnya dan ada hadisnya. Tidak juga kita perlu untuk mencari-cari bentuknya seperti apa kira-kira. Tidak akan sampai pada kesimpulannya. Tidak akan sampai kita pada jawabannya. Nah, inilah kadang yang sering menjadi perdebatan-perdebatan di berbagai aliran-aliran yang ada. Kenapa mereka berdebat? Karena mereka meninggalkan pemahaman sahabat. Sahabat dulu tidak ada debat-debat. Kenapa? Karena langsung meyakini apa disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kullu syai'in halikun illa wajh. Segala sesuatu itu akan binasa kecuali wajah Allah. Muncul pula analisa-analisa, logika-logika. Kalau Allah bilang wajah situ, berarti badan yang lain hancur. Ini kan mulai lagi nanti mau analisa. Coba wajah itu kenapa disebut wajah? Kalau kita bawa kepada kita dalam kehidupan keseharian, kita ini yang menentukan siapa kita itu sebenarnya wajah. Kalau umpamanya ada orang di luar situ, nampak oleh kita tinjunya segini, ditengokkannya, siapa kamu? Nih tinju saya katanya. Tahu enggak kita siapa orangnya? Enggak. Kalau ditengokkannya, siapa kamu? Ditengokkannya kakinya. Tahu kita siapa orangnya enggak? Enggak. Kapan kita tahu? Wajah. Ditengokkannya wajahnya gini, walaupun badannya enggak nampak. Tahu enggak kita? Oh, kamu rupanya. Padahal wajah yang nampak. Jadi tidak masuk logika yang tadi itu, karena dikatakan semua akan binasa kecuali wajah. Berarti tangan. Nah, jadi kalau akal kita yang sudah kita kedepankan dalam persoalan ini, maka pasti akan terjadi banyak perdebatan. Balikkan saja kepada apa yang diyakini oleh Rasul, generasi sahabat, itu yang terbaik.
tanpa sedikit pun ada upaya-upaya untuk mentakwilkan. Bukan pula berarti takwil itu tidak ada. Ada hal-hal yang perlu untuk ditakwilkan memang, tetapi pada tempatnya. Ketika dikatakan ibtigha'a wajhillah, beramallah kalian untuk mengharapkan wajah Allah. Apa mana wajah Allah di sini? Ridha Allah, keikhlasan. Kita harus beramal ikhlas karena. Tapi itu pada tempatnya memang. Tidak mungkin pula wajah di situ sama artinya dengan wajah yang tadi. Ada lagi ayat, ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu arahkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Wajah di situ oleh ulama tafsir maknanya wijhah. Jadi wajah, wijhah masih satu akar kata dia. Dan wijhah di situ artinya kiblat. Kemanapun kamu arahkan wajahmu, di situ ada kiblat. Bisa jadi kiblat. Kenapa para ulama tafsir mentakwilkan wajah di situ? Karena ada asbab nuzul ayatnya. Dulu ada sahabat yang nyasar, dia mau sholat, tidak tahu dia kiblat itu arah mana. Akhirnya mereka sholat ke arah yang ternyata itu salah. Datang dia ke Madinah, ya Rasulullah, kami kemarin sholat begini, kami kira itu kiblat, ternyata bukan. Turun ayat tadi, kemanapun kamu arahkan wajahmu, disitulah kiblat. Maka nanti kita kalau sulit untuk menentukan arah kiblat, di hutankah kita atau di mana, ambil mana yang paling kita yakini, menghadaplah ke situ. Dan itu adalah bagian dari kiblat. Maka wajah di situ, wijah artinya kiblat. Takwil tuh, katakanlah takwil, tidak apa-apa, mau takwil mau tafsir, karena wajah itu kan bukan wajah sama yang tadi. Tapi ketika dikatakan ladzatan nazar ila wajhikal karim, lezatnya memandang kepada wajahmu yang mulia, tidak ada satupun dalil yang merubah makna wajah kepada mana yang lain. Jadi kalau tidak ada dalilnya untuk mentakwil, maka tidak boleh mentakwil. Wajib diimani, tapi ingat, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, ada banyak poin sebenarnya berkaitan dengan bentuk-bentuk meninggalkan cara salaf dalam memahami nas. Itu kita jadikan saja sebagai contoh. Yang jelas intinya adalah akan terjadi penyimpangan dalam persoalan akidah dan dalam persoalan ibadah ketika kita sudah meninggalkan pemahaman salaf terhadap Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Maka kembalilah kepada Al-Quran dan kembalilah kepada apa yang mereka pahami. Satu hal yang juga ingin saya katakan, karena orang kadang bilang, emang kamu ketemu sama Rasul? Kan kalau dibilang kan, kembalilah kepada Quran Sunnah, itu bukan berarti tidak memerlukan ulama. Tidak bisa kita paham Quran kalau seandainya kita tidak kembali kepada apa yang dipahami oleh para ulama. Tapi kita mengembalikannya kepada ulama-ulama yang benar, yang memang sesuai dengan apa yang dipahami oleh generasi terbaik dulu. Nggak boleh kita tidak menghargai ulama, nggak boleh kita tidak menghargai mazhab. Karena akan dituduh pula nanti bahasa kembali kepada Quran Sunnah seolah-olah kita menghina para ulama mazhab, seolah-olah mazhab tidak perlu. Itu sangat keliru dan gagal total, gagal paham, gatot dia gagal total dalam memahami. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah hargai ulama, hargai mazhab, tetapi penghargaan kita kepada mereka tidak boleh mengalahkan apa yang sesungguhnya kebenaran yang ada. Karena kalau mereka berbeda pendapat umpamanya, pasti ada satu di antara mereka yang lebih mendekati kepada kebenaran. Maka tidak boleh fanatik dengan mazhab apapun, karena fanatik hanya boleh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh fanatik kepada ulama manapun, nggak boleh fanatik kepada wali manapun. Karena ada orang fanatik pada walinya, asal itu kata walinya
Maka itulah semua kebenaran. Fanatik hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada poin yang ketiga ini. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari pemahaman-pemahaman yang salah, dan mudah-mudahan kita semua selalu bersemangat untuk mengembalikan keberagamaan kita kepada apa yang dipahami dulu oleh generasi sahabat yang turun-temurun melalui para ulama-ulamanya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.